Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wahyu Sore. Militer Israel mengklaim telah melakukan serangan ke markas pasukan khusus Iran di Teheran. Serangan itu disebut sebagai bagian dari upaya melemahkan kekuatan militer Iran. Informasi lainnya pemirsa, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Naim Qassem mengatakan pihaknya mendukung Iran dalam konflik antara Israel dan Iran. Ia juga mengkritik serangan Israel terhadap Iran. Pemirsa, inilah Wahyu Sore selengkapnya. Militer Israel mengklaim telah menggempur markas pasukan khusus Iran di Teheran dalam eskalasi terbaru konflik bersenjata kedua negara. Serangan ini disebut sebagai bagian dari upaya melemahkan kekuatan militer Iran dan menggoyang struktur kekuasaan di bawah Ayatollah Ali Khamenei. Militer Israel mengklaim telah menyerang markas pasukan khusus yang berada di bawah aparat keamanan internal Iran di Teheran, Kamis 19 Juni 2025, di tengah eskalasi perang udara yang telah berlangsung selama sepekan tanpa tanda-tanda akan mereda. Juru bicara militer Israel menyebut bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari kampanye besar untuk melemahkan kekuatan militer Iran. Menurutnya, serangan yang dilakukan ditujukan ke setiap instalasi militer yang telah menjadi ancaman bagi Israel. Selain serangan terhadap pusat pasukan khusus, Israel juga menggempur fasilitas nuklir Iran. Sementara itu, Iran membalas dengan meluncurkan rudal dan drone ke wilayah Israel. Pada Kamis malam, media Iran melaporkan bahwa sistem pertahanan udara Israel aktif menghadapi target musuh di wilayah utara Teheran. Israel menyatakan bahwa operasi ini tidak hanya bertujuan menghancurkan fasilitas pengayaan uranium dan sistem rudal Iran, tetapi juga ingin mengguncang fondasi pemerintahan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei hingga mendekati keruntuhan. Menteri Luar Negeri Iran membantah pihaknya melancarkan serangan ke Rumah Sakit Soroka Medical Center di Israel. Ia menyebut serangan itu ditujukan ke fasilitas militer dan intelijen Israel yang berada di dekatnya. Pemerintah Iran membantah tuduhan Israel bahwa pihaknya sengaja menyerang Rumah Sakit Soroka Medical Center di Beersheba, wilayah selatan Israel, dalam gelombang serangan rudal yang terjadi pada Kamis 19 Juni pagi waktu setempat. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui akun media sosial X.
Arakci menegaskan bahwa target utama serangan rudal Iran adalah fasilitas militer dan intelijen Israel, termasuk markas komando dan pusat kendali strategis. Ia menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi pada rumah sakit Soroka bersifat tidak langsung dan terbatas, karena lokasi rumah sakit tersebut berdekatan dengan salah satu sasaran militer. Arakci mengatakan angkatan bersenjata Iran menyerang dengan akurat dan menghancurkan target-target penting Israel. Ledakan sekunder menyebabkan kerusakan superfisial pada bagian kecil dari rumah sakit Soroka, yang sebagian besar telah dievakuasi sebelumnya. Menurut pernyataan pemerintah Iran, rumah sakit tersebut digunakan untuk merawat tentara Israel yang terlibat konflik di Gaza, sehingga berada dalam zona militer aktif. Iran juga menuduh Israel melakukan serangan yang jauh lebih brutal di wilayah Palestina. Serangan rudal Iran pada Kamis 19 Juni pagi menargetkan beberapa kota besar di Israel, termasuk Tel Aviv, Ramat Gan, dan Holon, serta wilayah selatan tempat Soroka Medical Center berada. Israel mengklaim bahwa lebih dari 270 orang terluka dan sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan. Sementara itu, kantor berita IRNA melaporkan bahwa sasaran utama serangan Iran adalah fasilitas militer Israel yang berada dekat rumah sakit, bukan rumah sakit itu sendiri. Dalam pernyataannya, Menlu Arakci juga menyalahkan Israel sebagai pihak yang memulai eskalasi konflik. Ia menuduh Israel melakukan serangan udara ke wilayah Iran pekan lalu yang menyebabkan ratusan korban jiwa. Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Naim Qassem mengatakan pihaknya tidak netral dalam konflik yang sedang berlangsung antara Iran dan Israel. Qassem menyatakan dengan tegas bahwa organisasinya mendukung Iran. Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Naim Qassem mengatakan bahwa pihaknya tidak akan netral dalam konflik Israel dan Iran. Dia menekankan bahwa organisasinya dengan tegas mendukung Iran. Kepemimpinan dan rakyatnya, dan bertindak sesuai dengan apa yang mereka anggap tepat dalam menghadapi agresi ini. Qassem mengkritik serangan Israel terhadap Iran dengan mengatakan dalih yang dituduhkan seperti pengayaan uranium dan program nuklir.
Untuk tujuan damai adalah hak hukum yang dijamin oleh hukum internasional dan tidak merugikan siapapun. Tetapi merupakan kontribusi ilmiah untuk kemajuan Iran dan kawasan. Dia menggambarkan ancaman Amerika Serikat terhadap pemimpin Iran Ali Khamenei dan agresi terhadap Iran sebagai agresi terhadap rakyat di kawasan itu dan orang-orang bebas di dunia. Dia memperingatkan bahwa kebijakan Amerika membawa kawasan itu ke dalam kekacauan dan ketidakstabilan. Qasem menekankan hak Iran untuk mempertahankan diri dan hak rakyat di kawasan dan orang-orang bebas di dunia untuk berdiri bersamanya dalam menghadapi agresi ini. Dia menyerukan kepada semua orang yang bebas dan rentan serta para cendekiawan untuk meningkatkan suara dan dukungan mereka. Dengan bersatu di sekitar kepemimpinan bijak Imam Khamenei dan rakyat Iran yang berani. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping berdiskusi mengenai eskalasi konflik antara Israel dan Iran di Timur Tengah melalui telepon. Kedua pemimpin dunia tersebut mendesak penghentian segera serangan militer Israel terhadap Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan percakapan telepon pada Kamis 19 Juni untuk membahas eskalasi konflik antara Israel dan Iran di Timur Tengah. Presiden Xi menyerukan penghentian segera serangan militer Israel terhadap Iran dan memperingatkan bahwa konflik yang terus berlanjut berpotensi memicu perang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Menurut Xi, gencatan senjata harus menjadi prioritas mendesak dan ia mendorong seluruh pihak yang terlibat, khususnya Israel, untuk segera menghentikan aksi militer guna mencegah eskalasi lebih lanjut dan menghindari perluasan konflik ke negara-negara lain di sekitarnya. Selain itu, Xi juga meminta negara-negara besar yang memiliki pengaruh terhadap pihak yang bertikai untuk berperan aktif dalam meredam ketegangan. Ia menegaskan bahwa peran komunitas internasional seharusnya mengarah pada deeskalasi, bukan justru memperburuk keadaan. Dalam pernyataan terpisah, pemerintah Rusia mengungkapkan bahwa Presiden Putin dan Presiden Xi sama-sama mengecam tindakan militer Israel yang dianggap melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Kedua pemimpin juga menegaskan bahwa tidak ada solusi militer terhadap konflik ini, termasuk terkait isu program nuklir Iran. Konflik antara Israel dan Iran memanas sejak Jumat 13 Juni saat Israel meluncurkan serangan besar-besaran ke berbagai wilayah di Iran. Israel menyatakan serangan tersebut bertujuan melemahkan kemampuan nuklir dan rudal balistik Teheran. Namun sejumlah serangan juga menghantam permukiman warga sipil menyebabkan banyak korban. Sebagai respons balasan, Iran meluncurkan ratusan roket dan rudal ke wilayah Israel.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menentukan sikap Amerika terkait konflik Iran-Israel dalam 2 pekan ke depan. Meski masih membuka peluang diplomasi, Trump menegaskan Iran harus menghentikan program nuklirnya atau menghadapi konsekuensi serius. Gedung Putih menyampaikan pada Kamis 19 Juni 2025 bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengambil keputusan dalam 2 minggu ke depan terkait kemungkinan keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik yang tengah memanas antara Israel dan Iran. Dalam pernyataannya, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengutip pesan dari Trump yang membahas tentang hal tersebut. Leavitt mengatakan dalam jumpa pers rutin bahwa Presiden Trump masih mengedepankan solusi diplomatik dengan Iran. Namun prioritas utamanya tetap mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Dirinya menegaskan bahwa kesepakatan apapun dengan Iran harus mencakup larangan pengayaan uranium dan penghapusan total kemampuan Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. Saat ditanya apakah Trump akan meminta persetujuan Kongres sebelum melancarkan serangan terhadap Iran, Leavitt enggan memberikan jawaban pasti. Dirinya hanya menyatakan bahwa Washington tetap yakin Iran kini berada dalam titik paling dekat terhadap penguasaan senjata nuklir. Sementara itu, konflik di lapangan kian memanas. Pada Kamis, Israel melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Sementara Iran membalas dengan menembakkan rudal dan drone ke wilayah Israel, termasuk menyerang sebuah rumah sakit di malam sebelumnya. Leavitt mengonfirmasi bahwa Presiden Trump telah mendapat pengarahan khusus mengenai operasi militer Israel. Dirinya menegaskan bahwa Iran akan menghadapi konsekuensi berat jika terus melanjutkan pengembangan senjata nuklir. Diketahui, Iran saat ini sedang mempertimbangkan berbagai opsi dalam menghadapi tantangan keamanan terbesar sejak revolusi 1979. Trump sendiri masih menutup kemungkinan soal langkah Amerika Serikat, mulai dari dorongan diplomatik hingga pernyataan provokatif. Kantor berita Iran Wana merilis video yang menunjukkan rudal yang diluncurkan ke Israel oleh Korps Penjaga Revolusi Islam. Diketahui sebelumnya Israel melancarkan serangan ke Iran pada 13 Juni lalu. Kantor berita Iran Wana merilis video pada hari Jumat 20 Juni yang menunjukkan apa yang dikatakan sebagai rudal yang diluncurkan oleh Korps Penjaga Revolusi Islam menuju Israel. Israel telah memukul Iran dari udara sejak Jumat lalu 13 Juni dalam apa yang digambarkannya sebagai upaya untuk mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir. Iran telah membantah rencana untuk mengembangkan senjata seperti itu dan telah membalas dengan meluncurkan counter-strike di Israel.
Gerakan udara dan rudal Israel telah memusnahkan eselon atas perintah militer Iran dan menewaskan ratusan orang. Pembalasan Iran telah menewaskan setidaknya 2 lusin warga sipil di Israel. Dukungan terhadap Iran juga menggema di beberapa negara. Ratusan orang berbaris di Caracas pada hari Kamis 19 Juni untuk mendukung Iran di tengah meningkatnya konflik dengan Israel. Demonstrasi ini menampilkan partisipasi dari pejabat Venezuela, termasuk Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello dan Presiden Majelis Nasional Jorge Rodriguez, yang berbicara kepada orang banyak. Rodriguez mengkritik Perdana Menteri Israel Netanyahu, menuduhnya sebagai penjahat perang yang mengancam perdamaian global. Venezuela dan Iran telah memupuk hubungan kepentingan ekonomi, geopolitik, dan ideologis timbal balik. Australia juga telah menangguhkan operasi di kedutaannya di Teheran karena lingkungan keamanan yang memburuk di Iran dan telah mengarahkan kepergian semua pejabat Australia. Duta Besar Australia untuk Iran akan tetap di wilayah tersebut untuk mendukung tanggapan pemerintah terhadap krisis. Rusia memperingatkan Amerika Serikat agar tidak memberikan bantuan militer langsung kepada Israel karena dinilai dapat memperburuk ketegangan dengan Iran yang semakin memanas. Pemerintah Rusia memperingatkan Amerika Serikat agar tidak memberikan bantuan militer langsung kepada Israel di tengah konflik yang terus memanas dengan Iran. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, menilai langkah tersebut dapat secara drastis memperburuk situasi di kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataannya yang dikutip media Rusia, Ryabkov mengungkapkan bahwa Moskow dan Washington saat ini masih menjalin komunikasi terkait ketegangan antara Israel dan Iran. Sementara itu, Kepala Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia atau SVR, Sergei Narishkin, menyebut kondisi antara kedua negara berada pada titik kritis. Peringatan tersebut muncul di tengah laporan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan opsi bergabung dengan Israel untuk menyerang fasilitas nuklir Iran.
Pada Selasa lalu, Trump bahkan sempat mengisyaratkan rencana menargetkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meski belum mengambil tindakan lebih lanjut. Israel diketahui mulai melancarkan serangan udara pada Jumat lalu terhadap sejumlah situs militer dan nuklir Iran. Aksi tersebut dikecam Rusia sebagai serangan ilegal dan tanpa dasar yang jelas. Sementara itu, Iran membalas dengan menembakkan rudal dan drone ke beberapa kota di Israel. Presiden Rusia Vladimir Putin yang sebelumnya menandatangani kesepakatan kemitraan strategis dengan Iran menyerukan penghentian permusuhan dan menyatakan bahwa solusi damai masih mungkin dicapai. Menurut Putin, konflik ini membutuhkan kehati-hatian, namun ia percaya bahwa jalan menuju kesepakatan bisa ditemukan. Ia juga menyebut bahwa agresi Israel telah memicu persatuan rakyat Iran di bawah kepemimpinan negaranya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyu Sore berikutnya. Setiap hari pukul 19 hanya di kanal YouTube TV Wanyuskop.